Pernahkah kamu mendengar kisah seorang wali yang justru diusir oleh wali lain karena dianggap terlalu sakti? Di Tanah Kudus, nama Syekh Jangkung pernah mengguncang iman, menggoyahkan tatanan, dan membelah umat. Doanya terkabul seketika. Ucapannya membuat orang berlutut. Namun justru karena itulah, ia dianggap berbahaya. Apakah kesaktian adalah anugerah atau ujian yang paling mematikan bagi seorang wali? Malam ini, kita akan menyelami kisah yang tak banyak ditulis kitab, tentang dakwah yang keras, adab yang dipertanyakan, dan keputusan besar yang mengusir kebenaran dari rumahnya sendiri. Sebelum kisah ini dimulai, klik like jika kamu siap mendengar cerita yang mengguncang batin. Tulis komentar. Menurutmu, siapa yang benar, Syekh Jangkung atau Sunan Kudus? Dan subscribe agar kamu tak ketinggalan kisah-kisah, sejarah, legenda, dan rahasia spiritual Nusantara lainnya. Sekarang, dengarkan baik-baik, karena tidak semua wali pernah diakui. Malam itu, Kudus tidak benar-benar gelap. Lentera-lentera di serambi masjid menyala lebih terang dari biasanya. Seakan ikut menyaksikan bisik-bisik yang beredar di antara jamaah. Nama Syekh Jangkung meluncur dari mulut ke mulut, kadang disebut dengan takzim, kadang dengan nada curiga. Wali itu telah datang beberapa pekan terakhir, membawa cara dakwah yang tidak biasa. Suaranya lantang, tutur katanya keras, dan doanya sering kali diiringi kejadian yang membuat orang tertegun. Ia berdiri tinggi dan kurus, sorban lusuh menutup kepala. Jubahnya sederhana, namun ketika ia berbicara, seisi pasar diam. Ketika ia berdoa, hujan yang tertahan turun tiba-tiba. Ketika ia menatap seorang pedagang licik, tangan pedagang itu gemetar dan jatuh tersungkur meminta ampun. Orang-orang menyebutnya karomah. Yang lain menyebutnya berlebihan, dan sebagian kecil yang paling berani menyebutnya berbahaya. Di sudut serambi, Sunan Kudus mengamati dengan tenang. Wajahnya teduh, tetapi sorot matanya menyimpan kegelisahan. Bukan karena iri, bukan pula karena takut pada kesaktian orang lain. Ia resah karena satu hal, jalan dakwah yang tak sejalan. Baginya, iman harus tumbuh perlahan dengan adab dan kesabaran, bukan dengan kaitan kayutan yang membuat orang kagum sesaat lalu lupa makna. Kesaktian bukan tujuan, gumamnya lirih, seperti berbicara kepada angin malam. Sementara itu, Syekh Jangkung justru memilih tempat yang paling riuh untuk berdakwah. Pasar, persimpangan jalan, bahkan halaman rumah para penjudi. Ia tidak menunggu orang datang. Ia menghampiri. Kebenaran tidak minta izin. Katanya suatu sore, membuat sebagian orang terdiam, sebagian lagi tersinggung. Seorang pemuda pernah menantangnya. Jika engkau wali, buktikan. Syekh Jangkung hanya tersenyum, menunduk, lalu berdoa singkat. Angin berputar, debu terangkat, dan pemuda itu jatuh berlutut dengan air mata bercucuran. Sejak hari itu, pengikutnya bertambah, dan sejak hari itu pula, kecurigaan mulai tumbuh seperti rumput liar. Malam semakin larut. Di ruang pertemuan kecil, para murid Sunan Kudus berbisik, "Guru," kata salah satu dari mereka. Orang-orang mulai membandingkan. Mereka berkata, doa Syekh Jangkung lebih cepat dikabulkan. Sunan Kudus menghela napas. Ia tahu, perbandingan adalah api kecil yang bisa membakar persaudaraan. Kesabaran. Jawabnya singkat, tidak semua yang cepat itu benar, namun kabar terus berdatangan. Ada yang mengatakan, Syekh Jangkung mengabaikan tata krama. Ada pula yang menuduhnya mencari pengaruh. Bahkan, ada bisikan paling berbahaya. Ilmunya disebat-sebat, terlalu dekat dengan kekuatan yang tak semestinya. Fitnah itu menyebar lebih cepat daripada kebenaran. Syekh Jangkung sendiri tidak bergeming. Ketika seorang tua menasihatinya agar lebih lembut, ia hanya tertawa kecil. Jika obat pahit menyembuhkan, mengapa harus dipermanis? Katanya. Ia percaya, manusia yang terlelap butuh guncangan, dan ia tidak merasa perlu menjelaskan diri kepada siapapun. Pertemuan pertama yang sebenarnya tak terhindarkan pun tiba. Di serambi masjid, dua sosok itu akhirnya saling berhadapan. Sunan Kudus menyambut dengan sopan, Syekh Jangkung membalas dengan anggukan singkat. Udara terasa berat, seolah menunggu kata pertama jatuh. Saudaraku, ucap Sunan Kudus tenang, jalanmu membuat orang kagum, tapi juga membuat mereka takut. Takut pada kebenaran? Jawab Syekh Jangkung cepat. Atau
Takut kehilangan kenyamanan. Beberapa murid menahan napas. Kalimat itu seperti pisau yang dilemparkan tanpa ragu. Sunan Kudus tidak tersinggung, namun matanya menajam. Kebenaran tanpa adab akan melukai, katanya, dan luka itu bisa membuat orang menjauh. Syekh Jangkung tersenyum tipis. Adab tanpa keberanian hanya melahirkan kepatuhan palsu. Tidak ada teriakan, tidak ada adu kesaktian. Hanya dua keyakinan yang berdiri berhadapan-hadapan. Sama-sama teguh, sama-sama yakin pada jalannya sendiri. Orang-orang yang menyaksikan merasa seperti melihat dua arus besar bertemu di satu muara sempit. Malam itu mereka berpisah tanpa keputusan. Namun, sejak pertemuan itu, suasana Kudus berubah. Jamaah terbelah, doa-doa terdengar ragu. Dan di sudut-sudut kota, bisik-bisik semakin berani menyebut satu kata yang dulu tabu. Sesat. Di rumahnya yang sederhana, Syekh Jangkung duduk sendiri. Ia menatap nyala lampu minyak. Merenung. Ia tahu badai akan datang. Ia juga tahu badai itu tidak selalu membawa kehancuran, kadang justru membersihkan. Di tempat lain, Sunan Kudus menutup mata dalam doa panjang. Hatinya berat, seolah merasakan sesuatu yang tak terlihat, namun mendekat cepat. Sebuah keputusan besar mungkin harus diambil. Keputusan yang akan mengguncang Kudus. Dan di antara doa-doa yang naik ke langit malam itu, satu pertanyaan menggantung tanpa jawaban. Apakah kesaktian adalah anugerah atau ujian yang paling berbahaya? Fajar menyingsing di Kudus dengan udara yang terasa ganjil. Pasar yang biasanya riuh kini berbisik-bisik, seakan setiap langkah menyimpan rahasia. Nama Syekh Jangkung kembali disebut, kali ini dengan nada yang lebih berani. Orang-orang bercerita tentang kejadian semalam. Seorang anak sakit yang tak sembuh berbulan-bulan, tiba-tiba berdiri dan berjalan setelah Syekh Jangkung membacakan doa singkat, tanpa ramuan, tanpa jimat, hanya menyebut nama Tuhan, kata saksi-saksi. Kesederhanaan itu justru membuat kisahnya semakin menggetarkan. Syekh Jangkung tidak menunggu pujian. Pagi itu ia sudah berada di tepi sungai, membersihkan diri, lalu melangkah ke perkampungan yang jarang disinggahi Dai. Di sana, ia melihat wajah-wajah keras oleh hidup. Ia berbicara tanpa basa-basi, menegur tanpa berputar. Tuhan tidak jauh, katanya lantang. Yang jauh itu hati kalian. Beberapa tersinggung, beberapa terdiam. Namun, saat seorang lelaki bertanya dengan nada mengejek, kalau benar Tuhan dekat, buktikan. Syekh Jangkung hanya menengadah. Angin berembus kencang, dedaunan berputar, dan air sungai naik sesaat lalu kembali tenang. Tidak ada gemuruh besar, tapi cukup untuk membuat kerumunan terdiam. Lelaki itu pucat, menunduk, lalu menangis. Kabar kejadian itu menyebar cepat, lebih cepat dari langkah kaki Syekh Jangkung sendiri. Di serambi masjid, murid-murid Sunan Kudus berkumpul dengan wajah tegang. Mereka membawa kabar demi kabar, seakan Kudus menjadi panggung kesaktian yang tak terkendali. Guru, kata seorang murid, orang-orang berkata, Syekh Jangkung tidak perlu adab, cukup doa, cukup kejadian. Sunan Kudus menatap jauh. Ia merasakan beban yang kian berat, bukan karena ia meragukan kuasa Tuhan, melainkan karena ia melihat bagaimana manusia mudah terpikat oleh yang ajaib. Keajaiban, ucap Sunan Kudus pelan, adalah pisau bermata dua. Ia bisa membuka hati atau melukai iman. Namun bisik-bisik di luar semakin berani. Ada yang mulai mengukur wali dengan cepatnya doa dikabulkan. Ada yang diam-diam bertanya, apakah jalan yang lembut masih relevan? Perbandingan tumbuh seperti api kecil di jerami kering. Syekh Jangkung mengetahui semua itu. Ia mendengar kabar tentang kegelisahan Sunan Kudus, tentang murid-murid yang mulai ragu. Namun, ia tetap melangkah. Baginya, kebenaran tidak bisa ditunda hanya karena orang belum siap. Jika cahaya terlalu terang, pejamkan mata, katanya pada seorang pengikut. Tapi jangan meminta matahari padam. Sore itu, sebuah peristiwa membuat Kudus benar-benar terguncang. Di halaman rumah seorang saudagar kaya yang terkenal kikir, Syekh Jangkung berhenti. Ia menatap pintu tertutup rapat, lalu berdoa singkat. Tak lama saudagar itu keluar dengan wajah pucat, berlutut, dan membagikan hartanya kepada fakir miskin. Orang-orang menyaksikan dengan takjub, sekaligus takut. Jika hati bisa dibuka begitu saja,
Apalagi yang bisa disentuh? Malamnya, Sunan Kudus mengundang beberapa tokoh untuk bermusyawarah. Suasana hening. Hanya suara napas yang terdengar. Kita tidak boleh membiarkan umat terbelah. Katanya tegas, namun lembut. Kesaktian tanpa bimbingan akan menyesatkan. Salah satu tokoh menyahut. Tapi bukankah itu tanda karomah? Sunan Kudus menggeleng pelan. Karomah sejati menjaga iman, bukan menguasai hati manusia. Keputusan belum diambil, tetapi arah angin mulai terasa. Teguran resmi direncanakan, bukan untuk merendahkan, melainkan untuk menahan laju yang dianggap berbahaya. Sementara itu, di tempat lain, Syekh Jangkung duduk bersama pengikutnya. Wajah-wajah itu memandangnya dengan harap. Seolah ia adalah jawaban atas segala kebuntuan. Ia merasakan beban yang berbeda kini bukan beban fitnah, melainkan beban pengagungan. Jangan memujaku, katanya tegas. Jika kalian mengikutiku karena kagum, pulanglah. Kata-kata itu membuat sebagian terkejut, namun sebagian lain justru semakin yakin. Ironi itu tak luput dari mata Syekh Jangkung. Ia sadar, kesaktian yang semula alat kini berubah menjadi cermin yang memantulkan kelemahan manusia. Malam semakin larut ketika seorang utusan datang membawa pesan. Sunan Kudus meminta pertemuan kembali, kali ini dengan nada yang lebih serius. Syekh Jangkung membaca pesan itu, lalu tersenyum tipis. Akhirnya, gumamnya, di langit kudus, bulan tampak redup di balik awan. Seolah alam sendiri menahan napas. Dua jalan kebenaran semakin mendekat pada persimpangan tajam. Dan di antara pujian dan kecurigaan, satu kenyataan tak terbantahkan mulai terasa. Kesaktian Syekh Jangkung bukan lagi sekadar karomahia, telah menjadi ujian bagi seluruh Kudus. Dan pagi itu Kudus terbangun dengan ketegangan yang tak biasa. Kabar tentang undangan pertemuan antara Sunan Kudus dan Syekh Jangkung menyebar cepat, menyalakan rasa ingin tahu sekaligus cemas. Orang-orang berkumpul di sekitar masjid, menjaga jarak, seolah takut ikut terseret dalam pusaran dua arus besar yang hendak bertabrakan. Angin pagi berembus pelan, membawa bisik-bisik yang semakin berani menyebut satu kata yang kian mengeras maknanya. Penyimpangan. Syekh Jangkung datang tanpa pengawalan. Langkahnya panjang, sorbannya sederhana, wajahnya tenang seperti orang yang telah memutuskan sesuatu jauh sebelum pintu dibuka. Di hadapannya, Sunan Kudus menunggu dengan sikap yang sama. Tenangnya namun kali ini, ada garis tegas di rahangnya. Tanda bahwa pertemuan ini bukan lagi sekadar silaturahmi. Mereka duduk berhadap-hadapan. Beberapa tokoh dan murid hadir sebagai saksi. Udara terasa berat. Saudaraku, Sunan Kudus memulai. Suaranya rendah, namun jelas. Apa yang kau lakukan telah mengguncang umat. Bukan karena Tuhan tak berkuasa, tetapi karena manusia mudah terseret oleh yang tampak. Syekh Jangkung mengangguk pelan. Aku tidak memaksa siapapun mengikutiku. Namun engkau membiarkan kesaktian menjadi panggung. Lanjut Sunan Kudus, orang-orang datang bukan untuk memahami, tapi untuk menyaksikan. Syekh Jangkung tersenyum tipis. Jika hati mereka tertutup, panggung tak akan berarti apa-apa. Beberapa murid bergeser gelisah. Kata-kata itu terdengar tajam, nyaris menantang. Sunan Kudus menarik napas panjang. Adab adalah pagar, katanya. Tanpa pagar, ladang iman akan diinjak-injak. Dan pagar yang terlalu tinggi, balas Syekh Jangkung cepat, akan membuat orang tak pernah masuk. Percakapan itu tidak meninggi. Namun, setiap kalimat seperti batu yang dijatuhkan ke air tenang menciptakan gelombang. Seorang tokoh mencoba menengahi, mengingatkan tentang persatuan. Namun suasana sudah berubah. Teguran yang semula diniatkan sebagai nasihat perlahan, bergeser menjadi penilaian. Banyak yang berkata, ucap Sunan Kudus dengan hati-hati. Jalanmu terlalu dekat dengan pamer, dan pamer adalah pintu kesesatan. Kata itu sesat jatuh, dan memantul di benak semua yang hadir. Syekh Jangkung menatap lurus, matanya tajam namun tidak marah. Sesat adalah ketika kebenaran ditinggalkan, katanya pelan, bukan ketika ia datang dengan cara yang tak disukai. Seisi ruangan terdiam, tak ada lagi ruang untuk basa-basi. Sejak saat itu, pertemuan berubah arah. Yang satu berbicara tentang menjaga umat,
yang lain tentang membangunkan umat. Dua niat baik yang saling menuduh sebagai bahaya. Pertemuan berakhir tanpa mufakat. Sunan Kudus berdiri lebih dulu. Aku akan memikirkan langkah terbaik, katanya. Syekh Jangkung mengangguk, bangkit, dan melangkah pergi tanpa menoleh. Namun di luar, dunia telah berubah. Siang itu, fitnah menemukan suaranya. Cerita-cerita beredar, dengan tambahan yang tak pernah diucapkan. Ada yang mengatakan, Syekh Jangkung menentang wali lain. Ada yang bersumpah melihatnya berdoa dengan cara yang aneh. Bahkan ada yang berani menyebut sumber kesaktiannya bukan sepenuhnya dari Tuhan. Kabar itu seperti api disiram minyak. Para pengikut Syekh Jangkung membela dengan emosi. Guru kami hanya jujur, teriak mereka. Namun teriakan itu justru mempertebal jarak. Masyarakat kini terbagi jelas, mereka yang mengagungkan kesaktian dan mereka yang memegang teguh tatanan. Sore menjelang, Sunan Kudus duduk sendiri. Wajahnya letih. Ia tidak menginginkan perpecahan, namun ia melihat arah yang semakin berbahaya. Dalam doanya, ia meminta petunjuk bukan untuk menang, tetapi untuk melindungi. Jika ini ujian, bisiknya, tunjukkan jalan yang paling sedikit melukai. Di sisi lain kota, Syekh Jangkung dikelilingi pengikutnya. Mereka meminta arahan, meminta pembelaan, bahkan meminta tanda. Ia mengangkat tangan, meminta mereka diam. Jika aku harus membela diri dengan kesaktian, katanya tegas, lebih baik aku berhenti sekarang. Malam itu, Kudus seperti menahan napas. Lentera-lentera menyala redup. Di balik pintu-pintu tertutup, orang-orang berdebat dengan hati mereka sendiri. Apakah kebenaran harus selalu lembut, ataukah ia memang datang untuk mengguncang? Di langit, awan berkumpul tanpa hujan, seolah alam pun ragu. Dan di tengah keraguan itu, satu keputusan mulai mengendap pelan, dingin, dan tak terelakkan. Teguran telah berubah menjadi tuduhan, dan tuduhan itu akan segera menuntut tindakan. Dan pagi itu, Kudus diselimuti udara yang berat, seolah matahari enggan naik sepenuhnya. Kabar yang sejak semalam beredar, kini menjadi nyata. Sebuah keputusan telah diambil. Di serambi masjid, orang-orang berkumpul tanpa suara. Hanya tatapan yang saling bertukar tajam, cemas, dan penuh tanya. Hari ini bukan hari biasa. Hari ini, seorang wali akan diputuskan nasibnya. Sunan Kudus melangkah keluar dengan wajah yang tak menunjukkan amarah, namun juga tak menyimpan ragu. Di hadapannya, para tokoh agama dan murid-murid berdiri membentuk setengah lingkaran. Keputusan yang dibacakan bukan hasil emosi semalam, melainkan buah pertimbangan panjang yang menggerogoti malam-malam doa. Demi menjaga ketentraman umat, ucapnya, akhirnya, Syekh Jangkung diminta meninggalkan wilayah Kudus. Kalimat itu jatuh pelan, namun gaungnya memecah keheningan. Sejumlah orang terperanjat, sebagian menunduk, sebagian lagi menarik napas panjang seolah telah menanti. Tidak ada sorak, tidak ada teriakan, hanya keheningan yang lebih pekat dari sebelumnya. Syekh Jangkung datang saat matahari sudah tinggi. Ia melangkah melewati kerumunan dengan tenang, seolah keputusan itu bukan kabar baru baginya. Sorban lusuhnya berkibar pelan, jubahnya sederhana, wajahnya tak menunjukkan penolakan. Ia berhenti di hadapan Sunan Kudus, menunduk hormat. "Aku mendengar keputusanmu," katanya singkat. "Ini bukan hukuman," jawab Sunan Kudus lirih. "Ini penjagaan. Penjagaan selalu menyisakan luka," balas Syekh Jangkung tanpa nada menuduh. Beberapa murid Syekh Jangkung mencoba maju, namun ia mengangkat tangan. "Tidak," katanya tegas. "Biarkan ini terjadi sebagaimana mestinya." Pengusiran itu tidak disertai paksaan fisik, namun justru karena itulah ia terasa lebih pahit. Syekh Jangkung diberi waktu singkat untuk meninggalkan Kudus. Para pengikutnya menangis, sebagian memohon agar ia melawan, menunjukkan kesaktiannya, membuktikan bahwa keputusan ini salah. Namun, ia menolak. "Kesaktian bukan tameng untuk mempertahankan ego," ucapnya. "Jika aku bertahan dengan kekuatan, maka benarlah tuduhan mereka." Saat ia melangkah pergi, langit yang sejak pagi tertahan, akhirnya bereaksi. Angin bertiup kencang, dedaunan berputar, dan debu menari di jalanan. Bukan badai, bukan pula petir, tapi cukup untuk membuat orang-orang terdiam, seolah alam ikut menyaksikan perpisahan itu. Di gerbang Kudus,
Syekh Jangkung berhenti. Ia menoleh ke arah kota yang selama ini menjadi ladang dakwahnya. "Aku pergi bukan karena kalah," katanya lantang, cukup keras untuk didengar banyak orang. "Aku pergi karena kebenaran tidak selalu diberi rumah." Kalimat itu menusuk hati mereka yang mendengar. Sebagian menunduk malu. Sebagian menggenggam tangan dengan gemetar. Sunan Kudus menyaksikan dari kejauhan. Ada sesak di dadanya. Namun, ia tetap berdiri tegak. Keputusan telah diambil, dan ia percaya pada niatnya. Syekh Jangkung melangkah melewati gerbang. Saat langkah terakhirnya meninggalkan tanah Kudus, sesuatu yang aneh terjadi. Suara azan dari kejauhan terdengar sumbang, seolah tertahan di tengah udara. Orang-orang saling berpandangan, takut mengartikan pertanda. Hari-hari setelah pengusiran itu terasa berbeda. Pasar tetap buka, masjid tetap ramai, namun ada kekosongan yang tak terlihat. Doa-doa terasa lebih lama dijawab. Sebagian orang mulai berbisik, "Apakah kita telah mengusir sesuatu yang seharusnya kita jaga?" Sunan Kudus sendiri merasakan perubahan itu. Dalam setiap sujudnya, ada bayangan langkah yang menjauh. Ia menepisnya, meyakinkan diri bahwa keputusan ini demi umat. Namun di sudut hatinya, sebuah pertanyaan kecil terus mengetuk. Apakah penjagaan telah berubah menjadi penolakan? Di pengasingan, Syekh Jangkung berjalan tanpa tujuan jelas. Malam pertama ia lalui di bawah langit terbuka, hanya ditemani doa dan dingin. Tidak ada keluhan di bibirnya, namun hatinya diuji. Ia tahu, di balik pengusiran ini, ada rencana yang lebih besar atau mungkin hanya ujian yang harus ditelan tanpa penjelasan. Kudus perlahan menyadari dampaknya. Seorang ibu menangis karena anaknya kembali sakit. Seorang pedagang mengeluh rezekinya seret. Tidak ada bukti yang bisa ditunjuk. Hanya perasaan kehilangan yang menggantung di udara. Dan di suatu malam yang sunyi, angin kembali berembus melewati gerbang Kudus, membawa satu bisikan yang membuat bulu kuduk merinding. Pengusiran telah terjadi, tetapi akibatnya baru saja dimulai. Dan malam pertama, di luar Kudus, terasa lebih panjang dari biasanya. Langit membentang tanpa atap, bintang-bintang berkilau dingin, dan tanah berdebu menjadi alas sujud Syekh Jangkung. Ia tidak membawa apapun selain pakaian di badan dan keyakinan yang terus berdenyut di dadanya. Angin malam menyusup ke tulang, namun ia tetap duduk bersila, menata napas, menata hati seolah ingin memastikan bahwa yang terusir bukan imannya. Di kejauhan, lolongan anjing terdengar putus-putus. Sunyi itu bukan sunyi yang menenangkan, ia sunyi yang menguji. Dalam keheningan itulah, pertanyaan-pertanyaan datang satu persatu, tanpa diundang. Apakah jalannya terlalu keras? Apakah ia telah keliru menempatkan kesaktian sebagai bahasa dakwah? Ataukah dunia memang lebih memilih kebenaran yang jinak? Ia menutup mata, mengingat wajah-wajah di Kudus, pengikut yang menangis, murid yang marah, dan tatapan Sunan Kudus yang menyimpan luka di balik keteguhan. "Aku tidak marah," bisiknya pada diri sendiri. "Namun aku harus jujur." Kejujuran itu, ia tahu, seringkali lebih menyakitkan daripada kebohongan yang dibungkus adab. Hari berganti. Syekh Jangkung berjalan menyusuri desa-desa kecil, tempat orang-orang hidup dengan beban yang berbeda. Di sana, ia tidak dikenal, tidak ada pujian, tidak ada bisik-bisik. Ia membantu mengangkat air, memperbaiki pagar, menemani orang sakit tanpa menunjukkan siapa dirinya. Kesaktian seakan ditarik jauh ke dalam, disembunyikan, dibiarkan tidur. Namun ujian tidak pernah benar-benar pergi. Suatu sore, seorang lelaki tua mendatanginya dengan mata yang penuh harap. "Aku mendengar engkau orang berilmu," katanya ragu. "Anakku sakit keras." Syekh Jangkung menatap wajah itu lama. Ia bisa berdoa, bisa memohon, bisa berharap pada karomah. Namun ia memilih cara lain. Duduk, menggenggam tangan sang anak, dan berdoa pelan. Tanpa saksi, tanpa gemuruh. Anak itu tertidur dengan napas lebih teratur. Tidak ada keajaiban besar, hanya ketenangan. Malam itu, Syekh Jangkung merasa diuji dengan cara yang lebih halus. Kesaktian yang dulu mengalir deras kini terasa jauh. Atau mungkin ia sendiri yang menahannya. "Jika aku tetap sakti tanpa panggung," gumamnya, "apakah itu cukup?" Di Kudus, keadaan tidak seindah yang diharapkan. Sunan Kudus menjalani hari-hari dengan kesibukan yang sama, namun rasa yang berbeda.
Ia berdakwah, membimbing, menenangkan. Namun ia merasakan ada sesuatu yang hilang, bukan kesaktian, melainkan getar yang dulu membuat hati orang-orang terbangun. Doa-doa tetap dipanjatkan, tetapi kegelisahan tak sepenuhnya pergi. Beberapa murid mulai berbisik. "Guru," kata mereka, "hati-hati." Rakyat bertanya-tanya, "Apakah kita terlalu cepat memutuskan?" Sunan Kudus tidak menjawab. Ia memilih diam, bukan karena tak punya jawaban, melainkan karena jawabannya sendiri belum selesai ia dengar. Kembali ke pengasingan, Syekh Jangkung menghadapi ujian lain. Pengikut setia yang datang diam-diam. Wajah mereka lelah. Mata mereka menyimpan kemarahan. "Guru," kata seorang di antara mereka, "kami ingin melawan. Tunjukkan saja kesaktianmu, maka Kudus akan tunduk." Syekh Jangkung bangkit berdiri. Suaranya tenang, namun tegas. "Jika aku kembali dengan kekuatan," katanya, "maka aku membenarkan semua tuduhan. Jika kebenaran harus menang dengan paksaan, itu bukan kebenaran, itu hanya kemenangan." Kata-kata itu membuat sebagian pengikut terdiam, sebagian pergi dengan kecewa. Malam itu, Syekh Jangkung kembali sendiri. Kesepian menekan dadanya. Namun ia tahu, kesepian adalah guru yang kejam, sekaligus jujur. Di antara doa dan zikir, sebuah kabar buruk datang dari Kudus. Seorang utusan membawa cerita tentang kegelisahan yang meluas, penyakit yang kembali, perselisihan kecil yang membesar, dan kepercayaan yang mulai retak. "Mereka menyebut namamu," kata utusan itu pelan. Sebagian menyesal, sebagian marah. Syekh Jangkung mendengarkan tanpa reaksi berlebihan. Ia menatap api unggun yang menyala kecil. "Penyesalan selalu datang terlambat," katanya. "Dan kemarahan seringkali lahir dari ketakutan." Malam semakin larut. Di bawah langit yang sama, dua wali memikirkan hal yang berbeda, namun saling terkait. Yang satu mempertanyakan keputusannya, yang lain mempertanyakan jalannya sendiri. Keduanya diuji bukan oleh musuh, melainkan oleh keyakinan mereka masing-masing. Dan di pengasingan itu, Syekh Jangkung akhirnya memahami satu hal yang selama ini luput. Kesaktian terbesar bukanlah kemampuan mengguncang dunia, melainkan keberanian untuk tetap diam ketika dunia menuntut gemuruh. Hari-hari di Kudus berjalan seperti biasa, namun rasa di dalamnya telah berubah. Pasar tetap ramai, azan tetap berkumandang, dan jamaah masih memenuhi serambi masjid. Tetapi ada sesuatu yang tak kasat mata, sebuah denyut yang dulu terasa hidup kini seolah meredup. Orang-orang berdoa lebih lama, menunggu lebih lama, dan pulang dengan hati yang lebih berat. Sejak kepergian Syekh Jangkung, peristiwa-peristiwa kecil mulai menumpuk menjadi kegelisahan besar. Penyakit yang dulu cepat mereda, kini berlarut. Perselisihan antar warga yang biasanya selesai dengan satu nasihat, kini memanjang. Tidak ada bencana besar, tidak ada tanda yang bisa dijadikan bukti, hanya perasaan kehilangan yang tak bisa dijelaskan. Sunan Kudus menyaksikan semuanya dari dekat. Ia mendengar keluhan, menerima aduan, dan menenangkan dengan sabar. Namun di balik wajah teduhnya, keraguan perlahan merayap. Setiap malam ia berdoa lebih lama dari biasanya, seolah mencari sesuatu yang terselip di antara sujud-sujudnya. "Apakah aku telah menjaga umat?" bisiknya. "Atau justru mengurung mereka dalam ketakutan?" Para murid mulai resah. Mereka menyadari perubahan di mata jamaah. Tatapan yang dulu penuh keyakinan, kini bercampur tanya. "Guru," kata seorang murid suatu sore. Mereka membicarakan Syekh Jangkung lagi. Bukan dengan marah, melainkan dengan rindu. Kata rindu itu menusuk lebih dalam daripada tuduhan. Sunan Kudus terdiam. Ia ingat langkah tenang Syekh Jangkung saat meninggalkan Kudus. Ingat kata-katanya tentang kebenaran yang tak selalu diberi rumah. Ingatan itu datang seperti tamu tak diundang. Duduk di sudut hati dan enggan pergi. Di pasar, orang-orang mulai berani bersuara. "Dulu, doa terasa dekat," kata seorang ibu. "Sekarang, seolah harus menunggu lama." Yang lain menimpali, "Mungkin kita terlalu cepat mengusir." Bisik-bisik itu menyebar, bukan sebagai pemberontakan, melainkan sebagai penyesalan kolektif. Sunan Kudus memanggil para tokoh. Dalam musyawarah yang tegang, suara-suara terbagi. Ada yang bersikukuh bahwa keputusan sudah benar. Ada pula yang mengakui dengan berat hati bahwa dampaknya tak bisa diabaikan.
Kesaktian bukan ukuran, kata seorang tokoh. Tapi mengusir wali juga bukan perkara kecil. Malam itu, Sunan Kudus bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat Kudus sebagai ladang luas yang dipagari tinggi. Di luar pagar, hujan turun deras. Di dalam pagar, tanah retak dan kering. Ia terbangun dengan napas berat, keringat dingin di dahi. Tafsir mimpi itu menghantuinya sepanjang hari. Di tempat pengasingan, Syekh Jangkung merasakan sesuatu yang sama. Meski ia jauh dari Kudus, doanya malam itu terasa berat, seolah ada tarikan halus yang memanggilnya. Ia menutup mata lebih lama, merasakan kegelisahan yang bukan miliknya sendiri. Jika mereka memanggil, gumamnya, apakah aku harus kembali? Kabar dari Kudus akhirnya tiba dengan lebih jelas. Seorang utusan datang membawa cerita tentang keresahan yang meluas. Guru, katanya hati-hati. Sunan Kudus mulai goyah. Ia mempertimbangkan untuk menemuimu. Syekh Jangkung terdiam lama. Di hadapannya, api unggun berderak pelan. Ia tahu, pertemuan itu tak akan mudah. Ini bukan tentang siapa yang benar atau salah, melainkan tentang mengakui luka. Jika ia datang, kata Syekh Jangkung akhirnya, aku akan mendengarkan. Sementara itu, di Kudus, Sunan Kudus berdiri di serambi masjid saat senja. Ia memandang langit yang memerah, merasakan berat yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Keputusan yang dulu diyakininya, kini terasa rapuh. Namun mengakui kesalahan bukan perkara kecil bagi seorang pemimpin rohani. Malam semakin larut. Sunan Kudus memanggil seorang murid kepercayaannya. Cari dia, katanya pelan. Bukan untuk memerintah, bukan untuk menguji, hanya untuk bertemu. Perintah itu terdengar sederhana, namun maknanya besar. Ia bukan lagi wali yang mengusir, melainkan wali yang mencari. Di antara adab dan keberanian, ia akhirnya memilih kerendahan hati. Kudus menahan napas malam itu. Angin berembus lembut, membawa harapan yang samar. Orang-orang tidak tahu apa yang akan terjadi, namun mereka merasakan sesuatu bergerak di balik layar. Bukan kesaktian, bukan pula keputusan besar, melainkan niat untuk memperbaiki. Dan di bawah langit yang sama, dua wali bersiap menghadapi pertemuan yang akan menentukan arah kisah ini. Kudus tanpa karomah telah mengajarkan satu pelajaran pahit. Terkadang, yang hilang baru terasa nilainya setelah ia pergi. Langit pagi itu bersih, seolah hujan semalam telah menyapu sisa-sisa keraguan yang menempel di bumi. Di sebuah padepokan sederhana di pinggir hutan, Syekh Jangkung duduk bersila menghadap timur. Wajahnya tenang, namun matanya menyimpan kesiagaan seperti orang yang tahu hari ini tak akan berlalu seperti hari-hari sebelumnya. Langkah kaki terdengar di kejauhan, tidak tergesa, tidak pula ragu. Syekh Jangkung membuka mata tepat saat sosok itu muncul di batas halaman. Sunan Kudus berdiri di sana, sendirian, tanpa pengiring, tanpa tanda kebesaran. Jubahnya sederhana, sorbannya tak berbeda dari hari-hari biasa. Namun ada sesuatu yang berubah. Tatapannya kini lebih jujur, lebih terbuka. Mereka saling memandang cukup lama. Tak ada salam yang tergesa, tak ada kata yang ingin lebih dulu keluar. Alam seakan memberi ruang bagi dua keyakinan yang telah lama berhadap-hadapan. Aku datang, kata Sunan Kudus akhirnya. Suaranya rendah namun jelas, bukan untuk menghakimi. Syekh Jangkung mengangguk pelan, dan aku mendengarkan. Jawabnya singkat. Mereka duduk berhadapan. Angin menyusup di antara dedaunan, membawa bau tanah basah. Sunan Kudus menarik napas panjang. Kudus berubah, katanya. Bukan karena kau pergi, tapi karena kami menyadari sesuatu yang hilang. Kesaktian? Tanya Syekh Jangkung, tanpa nada mengejek. Keberanian, jawab Sunan Kudus jujur. Keberanian untuk mengguncang hati yang sudah nyaman. Syekh Jangkung menunduk sejenak. Dan adab, katanya kemudian. Aku kekurangan itu. Aku terlalu percaya bahwa guncangan akan membangunkan semua orang. Sunan Kudus terdiam. Pengakuan itu datang tanpa pembelaan, tanpa pembenaran. Ia merasakan beban di dadanya berkurang sedikit. Aku takut, katanya pelan. Takut umat tersesat oleh kekaguman. Dan aku takut, balas Syekh Jangkung, umat mati pelen-pelen oleh kepatuhan palsu. Keduanya tersenyum tipis, bukan senyum kemenangan, melainkan senyum pengakuan. Di titik itu, tidak ada lagi wali yang mengusir atau wali yang diusir. Yang ada hanyalah
dua manusia yang berusaha setia pada panggilan mereka. Jalan kita berbeda, ujar Sunan Kudus, tapi tujuannya sama. Tak semua ladang membutuhkan bajak yang sama, sahut Syekh Jangkung. Ada tanah yang harus dibelai, ada yang harus dipecah. Percakapan berlanjut tanpa api. Mereka membicarakan umat, ketakutan, dan batas antara karomah dan pamer. Sunan Kudus mengakui bahwa pagar yang terlalu tinggi bisa mengeringkan ladang. Syekh Jangkung mengakui bahwa gemuruh tanpa bimbingan bisa menakutkan. Setiap kalimat terasa seperti jahitan menutup luka yang lama menganga. Akhirnya, Sunan Kudus menyampaikan maksud yang paling berat. "Aku ingin kau kembali," katanya, "bukan sebagai yang diusir, bukan sebagai yang menang, kembali sebagai saudara." Syekh Jangkung menatapnya lama. Di wajahnya tampak pergulatan yang sunyi. "Jika aku kembali," katanya pelan, "aku harus berubah. Dan jika aku berubah demi diterima, aku mengkhianati jalan yang kupilih." "Bukan berubah demi diterima," jawab Sunan Kudus cepat, "berubah demi menjaga." Syekh Jangkung menggeleng. "Aku menjaga dengan cara yang berbeda. Dan perbedaan itu mungkin tak akan pernah nyaman." Keheningan kembali turun. Burung-burung berterbangan di kejauhan. Sunan Kudus memahami. Ia melihat keteguhan yang tak bisa dipaksa. Dan untuk pertama kalinya, ia menghormatinya sepenuhnya. "Jika begitu," katanya akhirnya, "izinkan aku menebus dengan cara lain." Syekh Jangkung mengangkat alis. "Bagaimana dengan mengakui di hadapan umat," ucap Sunan Kudus, "bahwa keputusan itu lahir dari niat menjaga dan bahwa aku juga belajar dari kepergianmu?" Syekh Jangkung terdiam. Angin menggerakkan dedaunan, seperti menunggu jawabannya. "Lakukan itu," katanya kemudian, "bukan untukku, tapi untuk mereka." Mereka berdiri bersamaan. Tidak ada jabat tangan yang berlebihan. Hanya anggukan saling memahami. Sunan Kudus berbalik untuk pergi, namun berhenti sejenak. "Apakah kita akan bertemu lagi?" tanyanya. "Kita sudah bertemu," jawab Syekh Jangkung, "di titik yang paling penting." Saat langkah Sunan Kudus menjauh, Syekh Jangkung menatap langit. Ia merasa ringan bukan karena diundang kembali, melainkan karena jalannya akhirnya dipahami, meski tak sepenuhnya diterima. Di kejauhan, Kudus menunggu dengan harap-harap cemas. Pertemuan itu tidak menghasilkan keputusan yang mudah, namun ia menghasilkan sesuatu yang lebih jarang. Pengakuan bahwa kebenaran bisa berdiri tegak dalam perbedaan, tanpa harus saling meniadakan. Pagi itu, Kudus terbangun dengan kabar yang beredar tanpa teriakan. Tidak ada pengumuman besar, tidak pula arak-arakan. Namun orang-orang merasakannya seperti udara yang berubah arah. Sunan Kudus berdiri di serambi masjid setelah salat subuh. Memandang jamaah yang masih duduk bersila. Wajahnya tenang, tetapi suaranya membawa beban yang jarang terdengar sebelumnya. "Saudara-saudaraku," ucapnya pelan. "Ada keputusan yang dulu kuambil demi menjaga. Namun, penjagaan pun bisa keliru jika dilakukan tanpa mendengar." Beberapa jamaah saling pandang. Sunan Kudus melanjutkan, menundukkan kepala. "Syekh Jangkung bukan musuh, bukan pula penyimpang. Ia berjalan di jalan yang berbeda, dan dari perbedaan itu, aku belajar. Tidak ada sorak, tidak ada bantahan, hanya keheningan yang terasa jujur. Bagi sebagian orang, kata-kata itu seperti hujan tipis di tanah kering. Tidak langsung menyuburkan, namun memberi harapan." Di pengasingan, Syekh Jangkung mendengar kabar itu dari seorang musafir. Ia tidak tersenyum lebar, tidak pula menghela napas lega. Ia hanya mengangguk, seolah kabar itu menggenapkan sesuatu yang telah selesai di dalam dirinya. "Baik," katanya singkat, "biarlah mereka belajar tanpa kehadiranku." Hari-hari berikutnya, Kudus perlahan pulih, bukan dengan keajaiban, melainkan dengan kesadaran. Orang-orang berdoa dengan lebih jujur, tidak lagi membandingkan cepat atau lambatnya doa dikabulkan. Namun tetap saja, di sudut-sudut kota, nama Syekh Jangkung disebut dengan nada rindu seperti lagu lama yang tak lagi diputar, tetapi masih dihafal. Beberapa murid mendesak Sunan Kudus untuk mengundangnya kembali secara resmi. Ia mendengarkan, namun menggeleng. "Tidak semua yang baik harus kembali," katanya. "Ada pelajaran yang justru hidup karena jarak. Sementara itu,
Syekh Jangkung memilih menetap jauh dari pusat. Ia mengajar segelintir orang bukan tentang kesaktian, melainkan tentang kejujuran pada diri sendiri. Ia menolak disebut wali, menolak dipuja. Jika ada yang memintanya menunjukkan karomah, ia hanya tersenyum. Jika hatimu tenang, katanya, itulah tanda yang kau cari. Suatu malam, ia duduk sendiri di bawah langit terbuka. Bintang-bintang tampak lebih dekat. Atau mungkin hatinya yang lebih lapang. Ia teringat masa-masa di Kudus, tepuk tangan, kekaguman, dan juga pengusiran. Semua itu kini terasa seperti bayangan yang tak lagi menggenggam. Tak diakui, gumamnya. Bukan berarti tak berguna. Di Kudus, Sunan Kudus juga menghadapi malam-malam sunyi. Ia kini lebih sering diam, lebih banyak mendengar. Dalam setiap pengajaran, ia menyelipkan satu pesan yang dulu sulit ia ucapkan, bahwa iman tidak selalu tumbuh di jalan yang rapi. Sebagian tumbuh di pinggir, sebagian di tanah berbatu, dan sebagian di tempat yang tak pernah dicatat sejarah. Waktu berjalan, generasi berganti. Kisah tentang Syekh Jangkung berubah bentuk, kadang dibesar-besarkan, kadang diperkecil. Ada yang menyebutnya wali nyeleneh, ada yang menyebutnya pemberontak, ada pula yang menyebutnya guru sejati. Tidak ada satu sebutan yang benar-benar menetap, namun dampaknya tertinggal. Di Kudus, orang-orang belajar untuk tidak cepat mengusir yang berbeda. Di luar Kudus, beberapa jiwa menemukan keberanian untuk jujur pada keyakinannya, meski harus berjalan sendiri. Pada suatu senja, seorang pemuda bertanya kepada Syekh Jangkung, "Guru, apakah engkau menyesal?" Syekh Jangkung menatap matahari yang tenggelam perlahan. "Penyesalan lahir dari keinginan diakui," jawabnya tenang. "Aku hanya ingin setia." Pemuda itu terdiam. Angin membawa bau tanah dan dedaunan. Tidak ada nasihat panjang. Tidak ada kisah heroik. Hanya keheningan yang terasa cukup. Di tempat lain, Sunan Kudus menutup hari dengan doa yang singkat. Ia tidak lagi meminta kekuatan, melainkan kebijaksanaan. Dalam doanya, ia menyebut nama Syekh Jangkung bukan sebagai yang harus kembali, tetapi sebagai pengingat. Dan begitulah, kisah itu berakhir. Tidak dengan kemenangan besar, tidak dengan pengakuan resmi, hanya dengan pemahaman yang pelan-pelan tumbuh. Bahwa tidak semua wali ditulis dalam kitab, tidak semua kebenaran diberi mimbar, dan tidak semua kesetiaan membutuhkan pengakuan. Syekh Jangkung tetap berjalan di pinggir sejarah sunyi, keras, dan jujur. Dan justru di sanalah, ia menemukan tempatnya yang paling hakiki.